Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat 21 Days to be Transhuman. Saya ingin menjelaskan lebih detail tentang panduan yang 1 jam silence, karena seringkali banyak yang masih bertanya-tanya kepada saya tentang kalau 3S. Tentu saja teman-teman sudah familiar ya, sudah bahkan mudah dicerna. Nah, yang akan kita bahas adalah yang 1 jam silence. Jadi setelah Anda mempraktikkan 3S dalam 21 hari dan kemudian misalnya selesai trainingnya sore, misalnya asar. Nah, besok Anda sudah bisa mulai 3S. 3S ini bisa dimulai dipraktekkan. Nah, 1 jam silence Anda tunggu buku datang. 21 Days ini akan dikirim, atau Anda juga bisa memulai dengan catatan di buku biasa juga boleh. Tapi kalau Anda menunggu bukunya juga lebih bagus lagi ya. Oleh karena itu, buat Anda yang ingin mengirimkan saudara, teman, keluarga yang ikut hari Kamis, jangan pada hari Kamisnya. Jadi misalnya acara hari Kamis, Senin sudah didaftarkan sehingga bukunya bisa akan sampai pada hari Kamis. Itu teman-teman yang great ya. Nah, oke, kita bahas 1 jam silence. Jadi 1 jam ini ya waktunya sebenarnya boleh di berbagai jam ya, dalam 24 jam. Tapi kalau Anda tanya ke saya, kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang paling oke atau great adalah silence betul-betul di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Nah, berarti Anda misalnya kalau muslim bangun malam, sholat malam, kemudian sebelum menuju ke subuh, Anda bisa isi 1 jam. Jadi bisa Anda setting misalnya subuh daerah Anda jam berapa, dikurangi 1 jam untuk program 1 jam silence, kemudian tahajudnya jam berapa dan sebelum 1 jam silence, sehingga bangun itu di jam berapa. Misalnya ada teman alumni yang bangun mulai dari jam 3, dia dari jam 3 sholat, kemudian lanjutkan 1 jam silence, kemudian setengah 5 ya cukuplah, setengah 5 dia sudah mulai subuh ya. Dan kalau dia memilih jamnya seperti itu, maka dia konsisten jam itu. Sebaiknya konsisten. Tapi apakah kalau nggak konsisten batal? Tidak. Ya, misalnya Anda hari pertama jam 3 ya sampai jam 4, hari keduanya sama jam 3 sampai jam 4, hari ketiga juga sama, tapi hari ke-10 Anda misalnya habis subuh. Apakah batal? Tidak ya. Yang batal itu ketika Anda dalam 24 jam lupa, betul-betul lupa dan ngeblank tidak melakukan itu. Nah, itu namanya batal. Tapi kalau ya hanya nilainya itu kalau tidak dalam suasana silence, misalnya dilakukannya siang hari, itu nilainya jadi turun sebenarnya. Karena dalam silence, dalam keheningan itu Anda bisa menemukan kebenaran, itu bukan pembenaran. Jadi bisa terlihat seperti melihat akuarium hidup Anda masing-masing, melihat di mana letak hitamnya, salahnya, putihnya, sehingga kemudian Anda lebih menjadi orang yang sabar, jadi orang yang teguh, jadi orang yang kemudian bisa menerima keadaan tersebut. Karena diperlihatkan akuarium besar itu pentingnya silent. Alam mendukung Anda untuk berpikir jernih di tengah malam itu. Tapi kalau siang hari Anda sedang di antara pekerjaan, di kantor, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin pekerjaan rumah, itu Anda sudah betul-betul nggak silent. Anda sudah lelah oleh semua aktivitas yang membuat Anda nggak bisa fokus, teman-teman yang cerita. Itu pentingnya. Itu kenapa kemudian saya menyarankan jamnya sekitar jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Jadi Anda boleh pilih, silakan. Dan syukur-syukur kebiasaan ini kemudian bisa menjadikan Anda ya ahli qiyamul lail ya, ahli dalam membangunkan dirimu sendiri untuk menjadi ya ahli dalam sholat malam. Dan itu nggak instan, butuh dibentuk, dilatih dengan kesadaran, kemauan, disiplinan, integritas, itu komplit semua dalam 21 days itu. Karena integritas kita dilatih dalam 21 hari kan. Anda misalnya gagal tapi bilang ke saya benar Pak, saya juga percaya gitu. Ya, tapi ketika Anda gagal kemudian oke, saya akan mengulang kembali untuk diri saya, Anda itu yang luar biasa, teman-teman yang cerita. Kita dilatih, bisa nggak sih kemudian punya integritas dalam 21 hari ini, teman-teman yang cerita. Dan itu dampaknya dalam pekerjaan dahsyat. Bisa melahirkan trust orang kepada Anda, orang bisa kemudian bisa kolaborasi karena Anda adalah orang yang sangat dipercaya, teman-teman itu. Nah, kembali kepada 1 jam silent. Jadi itu yang berikutnya adalah
Ada yang bertanya kepada saya ya, apakah 1 jam silent itu boleh dipisah-pisah, boleh dibedah-bedah ya, misalnya 30 menit diselang oleh aktivitas lainnya kayak gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak ya. Kalau diselang-selang berarti Anda akan batal dalam program 21 days. Jadi waktunya betul-betul 60 menit itu nggak bisa dijedah. Misalnya dijedah dengan pergi dulu ke pasar, dijedah dengan masak, itu nggak efektif. Jadi harusnya Anda punya waktu 1 jam yang itu mengasah pisau Anda sendiri, mengasah gergaji Anda sendiri. Kalau nggak punya waktu 1 jam, berarti kita dikuasai oleh waktu, bukan kita yang menguasai waktu kita, teman-teman yang kurir. Jadi sesibuk apapun, ya pasti Anda punya waktu 1 jam untuk mempraktikkan 1 jam silence. Apakah Anda entrepreneur, pengusaha, owner, CEO, ya, apakah Anda direktur, komisaris, apapun profesi Anda bisa memanage waktu 1 jam milik Anda sendiri, teman-teman yang kurir. Oke, kita masuk ke 1 jam silent. Jadi tidak boleh dibisa-bisa ya, tidak boleh dijeda. Ada yang menanya kepada saya seperti itu. Terus tadi, apakah siang hari atau waktunya tidak harus malam? Waktunya bebas, tapi yang terbaik adalah di malam hari karena alamnya mendukung, suasana mendukung, sedang hening sekali, sehingga itu yang terbaik ya Bu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, bagaimana membuat evaluasi dalam 21 days? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi evaluasi itu ya, pada hari pertama evaluasi yang Anda jawab adalah sebuah pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya ulang lagi, mengapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Tolong Anda tulis itu di kertas di halaman 38 itu. Kenapa saya, bukan kita, saya berarti Anda ya, belum mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mungkin Anda ingin membawa orang tua umroh, haji, renovasi rumah, obatin orang tua. Impian itu sudah begitu lama tapi belum tercapai. Nah, itu pertanyaan besarnya, kenapa ya? Dan jawablah di kolom buku 21 days itu. 1, misalnya saya masih malas. 2, apa, 3, apa, jawablah di situ. Jadi evaluasi pada hari pertama itu khusus bicara tentang evaluasi all life hidup Anda ya, baik itu ya future ya, teman-teman yang great. Anda juga menjadi sebuah renungan ya, bahkan juga sesuatu yang sudah lewat ya, teman-teman yang great. Ya, jadi sudah pas, sudah lewat, itu juga penting. Nah, sehingga kita tidak lagi mengalami kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Karena banyak orang yang gagal, dia mengalami kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Diulang lagi. Ini yang kemudian harus kita proof ya, kita perbaiki, teman-teman yang gue. Nah, setelah evaluasi hari pertama, evaluasi hari kedua tidak lagi sama kata-katanya. Evaluasi hari kedua adalah mengevaluasi latihan Anda hari pertama. Contoh, latihan Anda hari pertama adalah tentang memberi hari pertama, betul kan? Nah, Anda hari kedua mengevaluasi, kira-kira Anda memberinya kemarin berhasil nggak sih sesuai dengan rencana itu. Jadi apa yang Anda tulis, Anda evaluasi. Nah, kerjakan yang Anda tulis yang akan Anda kerjakan ya. Dalam manajemen kan seperti itu, betul ya? Jadi Anda tulis yang akan Anda kerjakan agar kemudian Anda tidak lupa, karena banyak di antara kita yang mudah lupa ya. Banyak di antara kita yang kemudian akhirnya betul-betul meremehkan ya. Oke, ini yang evaluasi. Nah, 10 menit kita membuat evaluasi itu, kemudian 10 menit ya, ada pertanyaan yang berikutnya tentang bagaimana menyusun rencana. Oke, Anda punya waktu 10 menit untuk mengisi 2 rencana di sana di buku 21 Days, 1 rencana harian, betul kan? Dan 1 rencana jangka pendek. Ya. Jadi rencana harian itu artinya bukan Anda saya mau ke pasar ditulis, saya mau ke sini terus, bukan. Rencana sesuai tema harian. Misalnya, tema hariannya adalah tentang memberi. Maka rencana tema hari pertama Anda itu apa? Memberinya, memberi kemana, ke siapa ya. Hari kedua temanya tentang memaafkan. Maka ya rencananya tentang memaafkan. Anda mau belajar memaafkan siapa, mau datangi siapa ya. Itu adalah hari ketiga tentang ya berpikir dan berjiwa besar atau fokus. Ya, seperti itu. Itu adalah rencana harian yang Anda tulis untuk dilakukan besok seperti apa ya. Kemudian ada waktu 10 menit lagi untuk
menyusun yang namanya visi. Jadi 30 menit kan kita di art of dati ya, 30 menit adalah membuat kewajiban 30 menit. Nah, 10 menit untuk membuat visi ini adalah sebuah impian besar Anda yang selama ini Anda ada sih di hati tapi nggak yakin. Anda sih tertarik ya, tapi nggak berani misalnya. Anda sih percaya tapi nggak banget, cuma percaya dikit aja. Jadi ada teman saya waktu itu bilang pernah ingin menjadi rektor, tapi dia juga nggak yakin gitu. Kemudian ditulislah, saya tulis lagi. Sekarang jadi rektor beneran gitu. Teman saya dia bilang saya ingin wakaf setiap bulan ya 5 juta gitu sedekahnya. Sekarang sudah menjadi nyata. Ada yang menuliskan ingin menikah dengan pasangan yang cantik ini ya, ternyata dimudahkan. Jadi teman-teman yang guru itu belum tercapai, belum terjadi, tapi Anda ada feel di situ. Anda ada awareness bahwa Anda bisa di sana. Nah, itu yang kemudian Anda tulis. Misalnya kayak saya 2025 saya ingin menjadi penulis internasional dengan menulis buku bahasa Inggris dengan penerbit luar negeri. Nah, itu belum terjadi. Sekarang tahun 2021 ya. Dan 4 tahun lagi, dan itu menjadi visi teman-teman yang great. Kemudian punya Nako University, pesantren kesadaran, buku sudah 50 judul. Itu adalah visi-visi yang saya tulis. Kemudian gelar pendidikan juga sudah misalnya profesor, ya itu visi. Belum tercapai, tapi kemudian saya tulis teman-teman yang great. Oke, kita habis 30 menit. 30 menit untuk 10 menit untuk evaluasi, 10 menit untuk rencana, 10 menit untuk yang namanya visi. Nah, 20 menit berikutnya adalah Anda diminta membaca buku sesuai tema harian. Misalnya hari ini latihan hari pertama, maka yang Anda baca adalah tentang memberi. Hari kedua tentang memaafkan. Jangan diborong, semua dibaca, kemudian bingung baca apa. Jadi bacanya tuh santai aja, tapi konsisten. Kita yang dilatih itu konsistennya, bukan kecepatannya nih, konsisten itu. Ya, 21 hari Anda baca dengan benar, kemudian jangan membuka halaman sebelumnya kalau Anda belum mempraktikkan 3S pada hari itu. Itu poinnya, ya. Kemudian selain membaca, Anda juga belajar menulis dengan mencatat apa yang Anda baca di kertas, di laptop, atau juga bisa melatih nulis Anda di audio yang dikirim melalui Nako Center. Jadi kan ada audiobook YouTube ya. Nah, Anda tulis di YouTube sehingga kemudian bisa mengingatkan Anda kapan pun bisa Anda lihat. Misalnya hari ini tentang memaafkan. Tulis saja betapa nikmatnya memaafkan orang yang pernah menzalimi saya. Tulis saja. Jadi itu akan menjadi latihan Anda untuk menulis dalam 21 hari. Dahsyat ya. Kita nggak pernah tahu ke depan bisa jadi Anda jadi penulis hebat ya, Allah alam ya. Tapi lakukan teman-teman yang kulit. Dan ya, terakhir 10 menit. 10 menit terakhir yang Anda lakukan teman-teman yang great adalah ya, teman-teman luar biasa, melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi artinya Anda boleh cari tempat yang nyaman, duduk, bersandar boleh, enggak juga boleh, dan Anda baca tulisan-tulisan rencana-rencana dari mulai perencanaan harian, rencana jangka panjang, visi. Kemudian Anda pegang kertas tersebut dan Anda ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, saya titik-titik sebutin yang tadi ada sedang susun. Alhamdulillah ya Allah, saya punya ya anak-anak yang soleh. Waktu ngomong itu Anda belum punya. Ya, Alhamdulillah ya Allah, perusahaan saya maju, omset saya berhasil. Anda itu melakukan itu teman-teman yang gue. Dan sampailah 60 menit yang disebut dengan 1 jam silent refreshing your life in 21 days. Begitu ya pertanyaan buat teman-teman tentang 1 jam silence, praktekkan. Oh ya, ada pertanyaan lagi Pak, kalau saya sholat malam kemudian halangan, batal nggak programnya? Enggak ya, tidak batal, karena program kita Anda walaupun halangan kan tetap aja bisa 1 jam silence ya, tetap bangun, maksudnya nggak masalah ya. Nanti pas sudah sholat lagi ya tinggal lanjutkan, tinggal nyambungin lagi dengan sholat malam ya, nggak masalah teman-teman yang gue ya. Jadi terakhir perhatikan teman-teman ya, webinar kita khusus 21 days ada Rabu malam, Kamis jam 8 malam ya. Dan buat Anda yang ingin mengirimkan saudara, teman, keluarga, tolong usahakan jangan pada hari H, jangan pada hari Kamis atau hari Rabu.
Kalau bisa hari Senin atau hari Minggu Anda sudah mengikuti atau mentransfer senilai yang ditentukan dalam training itu 275, kemudian biar bukunya dikirim ke alamat itu segera mungkin, sehingga kemudian Anda bisa membaca jauh-jauh hari teman-teman yang kirim. Paling tidak pada hari hanya buku itu datang gitu. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu di kelas 21 days berikutnya. Be transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.